iman saudara kita nggak ganggu gugat. Tapi yang Anda imani itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan oknum, ajaran oknum yang justru Anda tuhankan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kan saya sudah bertemu 347 oknum Kristen dengan pertanyaan yang sama, dan Anda adalah yang ke-348. Dan yang saya temukan sama aja. Dari orang pertama yang saya tanya sampai orang yang 348, saudara Roy, jawabannya sama. Apa itu? Iman buta, iman yang tidak berdasar kepada ucapan Yesus, tapi hanya angan belaka. Bukankah iman itu memang buta, Bang Suma? Oh, tidak bisa. Justru karena iman itu tidak berdasarkan pada sebuah kenyataan, makanya tidak bisa dikatakan iman. Kalau kepercayaan Anda boleh mengatakan seperti itu, harus didasarkan pada kebenaran. Jadi begini, Bung, saya terangkan 1 menit paling lama. Iman itu hanya ada di dalam Islam. Jadi iman itu adalah buah dari perkawinan antara kitab suci dengan akal. Saya ulang. Iman adalah perkawinan, percampuran, penyatuan antara kitab suci dan akal. Itu iman. Kalau yang Anda alami sekarang ini belum sampai kepada level iman. Anda hanya ada pada fase kepercayaan. Jadi Anda ini masih dalam tataran kepercayaan, aliran kepercayaan. Itu Anda belum sampai pada level iman. Anda tidak akan pernah sampai ke level iman. Kenapa? Antara apa yang Anda percayai dengan apa yang tertulis di dalam buku suci yang Anda katakan suci bertolak belakang. Maka Anda sampai kepada level iman. Iman itu murni absolut, sesuatu intisari dari perpaduan klop secara fundamental antara kitab suci dan akal manusia, melahirkan manifestasi yang disebut iman. Kualitas iman artinya setajam orang belajar kitab sucinya, setajam dia mengasah pengetahuan akalnya, maka kemudian satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan, ia dan sekata. Itu iman. Sementara saudara, Yesus mengatakan kuda, Anda mengatakan nyamuk, lalu Anda mengatakan, oh ini adalah kuda nyamuk. Anda memaksakan kuda itu nyamuk, Yesus mengatakan kuda, Anda mengatakan nyamuk. Anda memaksakan kemudian kuda itu adalah nyamuk. Pemaksaan kuda menjadi nyamuk, itulah yang disebut aliran kepercayaan. Nah itu. Nah ini orang Kristen harus tahu bahwa Kristen itu tidak sampai pada level iman, hanya sampai kepada level percaya. Masuk ke gereja, pendeta mengatakan Yesus ini, Paulus mengatakan ini, percaya ajanya, tapi tidak sampai kepada level apa tuh? Tadabbur terhadap firman Tuhan dan seleksi filter akal. Itu Kristen tidak temukan itu, tidak sampai pada level itu. Maka sekali lagi, Kristen hanya ada pada tataran aliran kepercayaan. Demikian. Betul. Oke, kalau begitu Bang Suma, di mana letak logika yang paling masuk akal yang diukur menurut iman menurut saudara ketika Anda bisa percaya terhadap Al-Quran yang dikatakan bahwa itu diturunkan langsung kepada Muhammad tanpa ada saksi? Ketika itu ditanyakan dan Anda tidak menemukan jawaban, Anda akan mengatakan itu iman kami. Jadi yang saya ingin tanya itu di mana letak logika yang sehatnya di situ? Baik, saya akan jawab, Bung. Seorang profesor
ketika kita membaca hasil isi kepalanya, seprofesor apapun dia, kita akan menemukan kelemahan. Mungkin kelemahan itu tidak akan ditemukan oleh murid sang profesor. 10 orang, 20 orang, 30 orang. Tapi ketika kemudian sudah masuk pada angka 40, 50, 70, 80, maka deteksi akal orang-orang yang 70 ini, salah satu, salah dua, salah tiga, bahkan mungkin lebih dominan, akan menemukan ketidakabsahan terhadap teori yang ditemukan oleh seorang profesor. Bagaimana dengan Al-Quran? Nah ini, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran, kalau telaahnya kemudian, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia ateis, Anda sekalipun, ketika menggunakan Al-Quran, menelaah Al-Quran, maka seluruh manusia dari ujung bumi sampai ujung bumi laginya akan mengatakan Al-Quran ini adalah kalam ilahi, kalimat dari langit. Masalahnya sekarang adalah, jangankan untuk mengetahui dan mendeteksi kebenaran kalam yang ada di dalam Al-Quran, orang-orang Kristen membacanya pun tidak bisa. Bagaimana mau sampai kepada hakikat kebenarannya? Nah ini perlu. Jadi ketika Anda bertanya, bagaimana Anda bisa menemukan itu adalah sesuatu yang merupakan simbol kebenaran, mutlak hakiki kebenaran, sedangkan Al-Quran itu tanpa saksi, Al-Quran itu kemudian diragukan oleh banyak orang. Saya jawab, tadi saya menguraikan iman itu adalah adanya sinkronisasi antara akal dan wahyu. Itu jangan dilepaskan itu. Nah, yang menciptakan alam semesta ini sudah pasti adalah esensi yang maha mengetahui. Esensi yang maha mengetahui kemudian menitipkan chip memori kepada salah satu makhluknya di atas muka bumi. Siapa mereka itu? Yang dititipkan chip memori? Manusia. Apa nama merek chip memori tersebut? Akal. Maka sang maha mengetahui menyampaikan kemudian memori ini kepada manusia untuk mendeteksi kebenaran hak mutlak sebagai khalifah di atas muka bumi. Coba Anda lihat di kitab Kejadian, lihat juga di surah Al-Baqarah. Allah kemudian mengatakan apa? Tengok manusia yang makhluk saya satu ini, dia kemudian mampu menunjukkan nama-nama benda, nama binatang, nama benda dan makhluk hidup, makhluk mati. Dia tahu. Adam kemudian menyebutkan nama-nama tersebut. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui ciptaanku. Maka manusia kita ini dititipkan akal oleh Allah. Maka akal ini sebagai dimensi deteksi kebenaran kitab suci harus memberikan dimensi anulir terhadap kitab-kitab yang ada. Al-Quranul Karim deteksinya akal. Bible Perjanjian Baru deteksinya akal. Babel Perjanjian Lama deteksinya akal. Kapan hari kita menemukan suatu kekeliruan, ketidaksinkronan, ada kejanggalan di dalam kitab-kitab tersebut tidak rasional alias irrasional, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya kitab itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, kitab itu diwahyukan oleh Tuhan-Tuhanan. Saya ulang, kapan akal kita mendeteksi dalam sebuah buku yang dianggap kitab suci ada ketidaksinkronan, maka jawabannya hanya ada dua pilihan. Yang pertama, buku ini karangan manusia. Yang kedua, buku ini diwahyukan oleh makhluk jadi-jadian. Apa itu? Roh jahat. Nah, sekarang permasalahannya adalah Al-Quranul Karim. Orang intelektual mana, ilmuwan mana yang pernah menemukan kesalahan di dalam Al-Quranul Karim? Tunjuk satu nama. Paling-paling yang menemukan kemudian bukan ilmuwan, tapi haluman. Siapa itu? CPpedia, Kiamat, siapa? Subkiatul, Pak Bamfon. Paling level-level kayak begini yang membaca kitab Al-Quran aja kagak bisa. Tapi coba
tunjukkan saya satu cendekiawan, ilmuwan, atau saintis, atau siapapun mereka yang kita akui secara global, secara umum bisa menunjukkan satu kesalahan di dalam ayat suci Al-Quran. Tunjukkan kepada saya. Tetapi sebaliknya, mohon maaf nih saudaraku, mohon maaf, pakar Bible, para profesor Bible itu sendiri, orang-orang yang mengaku profesor, mengaku pakar Alkitab, Bible, Biblika, mereka mengatakan apa? Hanya 80% firman Tuhan yang ada di dalam Bible. 18 gurunda. 18 gurunda. Ya terserah saya dong. Saya kan juga profesor. Ya, sengaja saya lakukan seperti ini supaya kita bisa mengetahui, merangsang kemudian otak kiri kita itu untuk melebar, Abang Suma. Ya, oke. Jadi saya simpulkan 30 detik. Bagaimana mendeteksi Al-Quran itu adalah kalam Allah? Baginda Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada internet, belum ada digital, belum ada buku-buku ilmuwan yang datang kepada mereka, kepada beliau. Tapi beliau kemudian mampu mengungkap rahasia yang ada di atas muka bumi. Di masa kelam 1400 tahun silam sampai hari ini tidak tercacat, tidak mendapatkan satu titik noda pun. Bahkan mengurai dan semakin menjatuhkan ritme keimanan tetangga kita, dalam hal ini Kristen, dan jatuhnya kepercayaan mereka terhadap Bible dengan adanya Al-Quran yang begitu super luar biasa. Itu bukti, Bung. Dari mana Rasulullah tahu kalau itu bukan kalam Allah? Dari mana dia tahu? Tentu itu adalah kalam wahyu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran itu menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus. Zumiratin pastawa, yang mempunyai keteguhan. Maka Roh Kudus itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus, yang maha, yang juga perkasa. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Jadi Al-Quran itu bukan dibuat-buat oleh Rasulullah. Al-Quran itu adalah wahyu langsung dari Sang Yang Maha Mengetahui, sehingga akal sebagai dimensi memori manusia dengan Al-Quran itu klop satu sama lainnya. Demikian. Jadi begini, Bang Suma, yang saya ingin tanyakan Yang saya ingin tanyakan, di mana rasionalnya? Kan historinya kan seperti ini. Kitab yang diceritakan atau cerita-cerita dalam Quran sebelumnya itu kan sudah ada di dalam kitab-kitab ini, kitab-kitab terdahulu. Nah, kemudian Muhammad mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu dari Tuhan di Gua Hira. Nah, di mana isi dari kitab-kitab yang diklaim dipercayai Muhammad bahwa itu adalah wahyu yang diturunkan, itu isinya hampir sama dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, ketika dikatakan bahwa Muhammad diturunkan kitab, ya bisa saja itu diklaim, tapi yang menyaksikan itu sehingga bisa dikatakan bahwa sebuah kepercayaan yang bisa dirasional itu dilihat dari sisi mana? Ya, baik. Jadi Al-Quran itu mau diuji dari semua aspek juga silakan. Al-Quran justru menantang makhluk hidup. Al-Quran minta dirinya diuji. Al-Quran itu menantang siapapun kemudian untuk membuktikan bahwa dirinya itu bukan firman dari pencipta langit dan bumi. Bayangkan itu. Tak ada kitab di atas muka bumi ini kemudian. Bayangkan bagaimana Bible itu menyembunyikan identitasnya, sehingga dia harus disembunyikan. Yang dimunculkan hanya terjemah dan terjemah dan terjemah. Tetapi Al-Quran berkata lain. Al-Quran justru mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra, kalau nggak salah, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat terperinci bahwasanya silakan Anda berkumpul, kata Allah. Berkumpul untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Kulla ini
ini jatama'atil ins, kata Allah, wal jin. Bahkan Allah mengatakan, silakan kumpulkan manusia bersama dengan makhluk-makhluk gaib, ala ayyatu bimithli hazal Quran, untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini. Apa kata Allah? La ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ini tantangan, Bung. Sudah 1400 tahun perjalanan Islam menapaki kejayaannya dengan hadirnya para pembenci kiri kanan muka belakang terhadap Islam itu. Kenapa tidak bisa melumpuhkan Islam dengan cara membuktikan Al-Quran itu bisa diserupakan dengan kitab-kitab yang lain? Kulla ini jatama'atil ins wal jin ala ayyatu bimithli hazal Quran. Silakan manusia berkumpul dengan makhluk gaib untuk membuat seperti kitab suci Al-Quran. Mereka tidak akan mampu membuatnya meskipun mereka satu sama lainnya saling membantu satu sama lain. Ini kata Quran. 1400 tahun silam Islam berjaya, orang semua sakit hati kepada Islam. Kenapa enggak membuat kemudian satu Al-Quran atau kitab yang menyerupai Al-Quran? Kan gampang katanya. Ini kan bukan firman tadi. Ya silakan ayo bikin. Tak ada yang pernah mampu lakukan itu. Itu buktinya. Silakan. Jika Quran itu dianggap sebuah kebenaran yang mutlak, kenapa justru yang mempercaya itu justru harus bersaksi? Nah, sedangkan kesaksian itu kan hanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan kevaliditasnya. Jadi kalau kesaksian itu dipakai untuk memperjelas mendukung supaya yang terjadi itu valid, ya lalu bagaimana dikatakan bahwa Quran itu adalah sebuah kebenaran? Sedangkan untuk membuktikan kebenaran itu dibutuhkan kesaksian dari umatnya, pengikutnya yang percaya. Bagaimana itu, Bung? Oke. Jadi begini, Bung. Ketika kami kemudian diminta untuk bersaksi tentang kebenaran Allah sebagai esensi pencipta langit dan bumi, dan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah di atas muka bumi, itu tidak datang dengan sendirinya. Kenapa? Islam itu diajarkan dari bayi untuk belajar, mengkaji, menelaah, mentadaburi, mengkritisi Al-Quran. Bayangkan itu, dari bayi mereka diajarin A, Ba, Ta, diajarin untuk mengenal Al-Quran itu. Di antara jutaan umat Islam akan lahir pemikir-pemikir, akan lahir orang yang memiliki ilmu kedikdayaan tentang logika. Lalu mereka kemudian mengkaji ayat-ayat ini, Al-Quran ini apa, sehingga ketika mereka membaca, contoh misalnya ini, contoh sederhana, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wal qafil ard rawansiya an tamida bikum. Contoh, dialah Allah yang menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu lihat. Seorang Rasulullah tidak pernah kemudian melangkahkan kaki keluar jauh dari pandangan mata beliau, paling Madinah, paling jauh. Tapi ini dia mengatakan langit yang begitu luas, berani dia ungkapkan ungkapan yang begitu sangat logikais. Apa kata beliau dalam Al-Quran? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Lalu kemudian di dalam sebuah kitab yang lebih dulu mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang dan bercengang-cengang oleh hardiknya. Maka apa yang terjadi ketika umat Islam diperintahkan afala tatafakkarun, afala taqilun? Apakah mereka berpikir? Apakah mereka tidak memikirkan? Maka ketika diperhadapkan dengan dalil seperti ini, Allah menciptakan langit dengan tanpa tiang, akal meneropong, ilmu menjiwai,
lalu kemudian kalbu kita connect dengan akal, dibunyikan dengan insting Al-Quranul Karim, apa yang terjadi? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena iman bertumbuh melihat Al-Quran. Ini nggak mungkin karangan baginda Rasul Muhammad SAW, nggak mungkin. Dari mana beliau tahu langit tidak bertiang, sementara beliau tidak pernah ke Asia, beliau tidak pernah ke Eropa? Mana tahu seperti kitab Ayub, ternyata di alam yang lain memiliki tiang langit itu. Tapi beliau mengatakan, berani membantah kitab-kitab terdahulu, langit tidak bertiang. Dan sampai 1400 tahun belum ada ilmuwan yang menemukan bahwa pesawat Adam Air jatuh karena menabrak tiang langit. Belum ada. Maka kami bersaksi, ini pasti ada yang mewahyukan. Yang mewahyukan ini ada, dan meskipun tidak menampakkan dirinya karena keterbatasan makhluk untuk menelaah esensi keberadaannya, maka kami mengatakan Allah itu ada dan Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak mungkin dua, Tuhan itu pasti satu, karena kalau dua mereka pasti bertengkar. Yang satu mengklaim ini ciptaanku, bukan, itu ciptaan saya lebih dulu. Kalau kau tidak percaya, coba tanya ibu. Ibu mana yang menciptakan ini, saya atau abangku? Abang mengatakan, oh itu ciptaan adekmu. Keberatanlah dia, asap pisau dibunuhlah Tuhan junior. Itu yang terjadi kalau Tuhan berbentuk dewa. Tapi ini Al-Quran mengatakan kul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu ahad, dia menciptakan segala alam semesta. Apakah kita perlu melihatnya supaya kita yakin? Oh tidak, ngapain kita melihat Allah? Untuk apa? Cukup melihat keadaan alam semesta, bercermin, ini wajah begitu tampan, Bang Suma begitu gagah. Ini yang membuat siapa? Emak? Bukan. Bapak? Bukan juga. Berarti ada yang menciptakan. Urat-urat saya itu begitu, luar biasa gantengnya, Masya Allah. Siapa yang membuat ini? Saya sendiri? Nggak mungkin. Ada yang membuatnya. Siapa? Itulah yang kami sebut dengan Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Meskipun kami tak melihatnya. Kenapa? Karena pada fase Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan tidak memiliki makhluk. Tuhan berdiri sendiri. Alam semesta diciptakan supaya alam semesta mengenal Tuhannya. Bukan Tuhan untuk mengenal alam semesta, tapi alam semesta menciptakan makhluk supaya tahu bahwa ada yang menciptakan kita. Nah, kita tidak melihat Allah, tapi dia menciptakan alam semesta. Apakah karena kita tidak melihatnya maka alam semesta, maka penciptanya itu nggak ada? Nggak mungkin. Mau kita lihat atau kita lihat sama saja, tetap aja ada yang menciptakan. Nah, di dalam Al-Quran menerangkan sebagai petunjuk, laisa kamitslihi syai', Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Allah maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Demikian, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Suma. Silakan. Jadi maksudnya begini Bang Suma, yang Bang Suma sampaikan dari tadi itu saya bisa pahami itu jika terkait jika memang Quran itu benar-benar firman dari Tuhan, itu saya tidak menyangka itu. Cuman kan proses Muhammad mendapatkan kitab itu kan yang ada kejanggalan. Sampai harus kita mengatakan bahwa saya bersaksi, berarti kan di situ ada keraguan. Nah, kalau kaitan masalah apa isinya di dalam, saya tidak meragukan itu. Yang menjadi masalah itu adalah proses Nabi Muhammad itu mendapatkan kitab itu yang saya tanyakan, Bang. Maksudnya kalau Anda mengatakan harus dinalar pakai logika, harus digabung, iman itu harus dipadukan dengan kitab dengan logika. Yang saya tanyakan logikanya yang sehat itu di mana di situ? Ketika kita tidak melihat proses itu, kita tidak ada pada masa itu, tapi kita berani mengatakan bahwa saya bersaksi, apalagi membawa nama Tuhan, bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan kita sendiri, Bang Sum sendiri mengatakan bahwa Bang tidak pernah melihat Allah. Bagaimana Anda mengatakan bahwa saya telah menyaksikan Tuhan? Kan begitu. Silakan Bang. Iya. Jadi gini Bung, kalau umat Islam itu mengatakan bahwasanya bersaksi, berikrar, meneguhkan iman,
meneguhkan keyakinan, meneguhkan kepercayaan bahwa menurut perasaanku, dari rabaan kulitku, dari terpaan akal pikiranku, dari hasil manifestasi daripada mataku, dan apa yang aku dengarkan, maka aku yakin dengan sepenuh hati yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Apakah kamu yakin? Hakul yakin. Apakah kamu melihat Allah? Aku tak melihatnya, tapi lebih dari melihat. Saking yakinnya, maka saya bersaksi tidak ada pencipta alam semesta selain daripada Allah. Jadi bersaksi itu bukan hanya mata, seperti akal. Aku bersaksi bahwa aku punya akal. Meskipun sedunia orang menertawakan aku, tapi tak akan pernah ada yang bisa menolak kebenaran kesaksianku bahwa aku punya akal. Meskipun tidak ada orang yang mampu melihat akalku, tetapi aku tetap akan mengatakan, aku bersaksi, siapapun kalian, aku bersaksi Bang Suma punya akal. Apakah kesaksianku itu bohong? Bohong, karena kamu tidak melihatnya. Bohong. Segala sesuatu itu tidak hanya karena melihat. Bukan karena hanya melihat kita itu bisa mempersaksikan kebenaran sesuatu. Contoh, saya bersaksi besok adalah hari Senin. Apakah kesaksian saya bohong? Tidak, buktikan aja. Panjang usia besok pasti Senin. Saya bersaksi saya punya akal. Apakah kita bisa melihat akal? Tidak bisa. Buktikan aja. Saya bisa kemudian menunjukkan bahwa saya punya akal. Apa itu? Saya membingkai kata-kata saya menjadi pesan yang bisa ditelaah oleh yang mendengarkan. Itulah bukti bahwa saya punya akal. Kesaksian saya tidak lakukan. Siapa yang mengatakan kesaksian saya bohong? Tidak akan ada yang berani mengatakan kesaksian bohong. Kenapa? Karena terbukti memang orang ini punya akal. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan saya bersaksi Yesus itu Tuhan, ini lari kemana perginya? Bersaksi sebagai apa? Yesus menciptakan. Oh, tidak bisa. Yesus tidak bisa membuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kesaksianmu bohong, dusta. Kenapa? Karena dia makhluk. Oh, kok bisa gitu? Yes, untuk mengetahui musim buah ara aja tidak tahu dia. Berarti kesaksianmu dusta. Oh, saya bersaksi bahwa dia adalah Tuhan. Oh, no. Kenapa? Pada saat dia manusia, dia pun masih bertuhan. Kesaksianmu dusta. Tapi kalau saya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salah satu dari ayat itu ambil, comot, uraikan. Salah satunya lam yalid wa lam yulad, kita pilih. Apa itu? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tolong tunjukkan di mana Tuhannya umat Islam beranak dan diperanakkan. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri, tidak akan ada manusia yang bisa menunjukkan Tuhannya umat Islam beranak dan diperanakkan. Berarti kesaksian kami umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa membantai itu. Jadi saudaraku, kesaksian itu bukan hanya karena mata. Kesaksian itu karena pendengaran. Kesaksian itu karena perasaan. Kesaksian itu karena kenyataan. Itu yang dimaksud bersaksi. Contoh, Nabi Musa kita tidak pernah lihat, tapi kita mengatakan saya yakin dengan sepenuh hati, saya bersaksi bahwa apa yang kemudian ditorehkan oleh Taurat itu betul. Dulu pernah ada seorang nabi yang bernama Nabi Musa yang membebaskan kemudian orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Siapa yang bisa membantah kesaksian itu? Ya, yang salah paham sekarang adalah yang dikatakan bersaksi dengan menyaksikan itu dianggap sama. Saya menyaksikan Nabi Muhammad menerima wahyu. Oh, itu keliru. Kalau dikatakan saya bersaksi kebenaran wahyu yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, meskipun mataku tak ada pada saat itu, meskipun kupingku tak hadir pada saat itu, meskipun kepalaku tak hadir pada saat itu, tapi uraian daripada Al-Quranul Karim mengantarkan aku percaya dan rela untuk bersaksi mati demi Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu inti daripada, salah satu inti daripada syahadat kami, persaksian kami, Bung. Terima kasih.
Jadi apakah bisa dikatakan bahwa kebenaran dari Quran itu masih diragukan, Bang? Tak ada keraguan. Sukono, selamat malam agama Pak. Saya Kristen. Oke, lanjut Bang. Ini kalau enak ini kan, kalau Bang Juma jangan yang itulah diskusi sama orang-orang yang awam lah, sama kita aja. Boleh? Boleh, boleh, Merasa boleh. ilmunya tinggi, lanjut. Boleh, Bang. Iya boleh, dong. Iya, Itu saudara kita Baginda Muhammad itu kan pas dia menerima wahyu itu dalam dia mimpi atau masih waras atau bagaimana, Bang? Masih ini masih dalam keadaan apa? Kamu yang nggak Masih waras. Sabar. Bang. Masih dalam keadaan tidur atau bagaimana? Pasti terima wahyu itu. Ini sorry ya bro. Kok Saya sorry? melihatnya, melihatnya Anda itu orang yang tidak berilmu. Anda naik ada ke sini berilmu. hanya Enggak. emosi gitu loh. Bukan emosi, Tenangkan Bang. jiwamu Kan dulu. santai. Iya. Tenangkan jiwa dulu, tenangkan jiwa dulu, Iya. tenangkan ya. Nah, Tenangkan jiwa napasmu Anda. kau kalau ngomong aja, nggak ikut saya ikut napasmu. Macam mau mati ku denger Biarin napasmu itu. aja, Lanjut biarin Bang. aja, biarin. Jadi apa aku bilang tuh ya, diskusi tentang agama itu tidak perlu sampai memperlihatkan sisi kebencian kalau lawan diskusi kita juga tidak memperlihatkan itu. Kita kan diskusi dari tadi. Anda naik ke sini merendahkan teman Anda sendiri. Saya jadi bangga gitu loh. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu dengan Kristen yang berkelas. Tapi dengan mendengarkan argumentasi Anda itu seperti apa? Seperti orang yang tidak berpendidikan gitu. Oh, enggak Bang, jawab aja Bang. Kan saya bertanya di iman Abang, bisa enggak kan? Bisa kan? Bisa. Tapi bisa kan saya bertanya? narasi Anda itu seperti ini. terus? Anda masih dalam pengaruh makanan babi gitu. Cobalah Anda berbicara selayaknya orang yang Iya. kemudian tidak mengedepankan emosi, tapi mengedepankan ilmu gitu. Ayo kita diskusi secara Kan saya berdiskusi, intelektual Bang. aja gitu. Iya, tapi Oke Bang. Anda mengarahkan tadi tuh Anda ngos-ngosan karena emosi gitu loh. Jengkel, kesal. Emosi apa sih Bang? Udah ini to the point aja Bang. Kan kita kan Abang Iya, tapi Anda menyatakan tadi apakah yang saya Rasulullah tanya, masih dalam keadaan gila kata Anda. kan sebagai ajaran wahyu dari Allah. Oke, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian ketika Anda mengatakan apakah beliau menerima wahyu di antaranya dalam mimpi, saya katakan salah satu cara Allah menyampaikan wahyu kepada beliau selama 22 tahun lamanya itu, yes, ada di antaranya diterimanya langsung melalui mimpi. Di dalam bilangan 12 nomor 6 Tuhan berfirman, sabar, Bang, kenapa sabar. kenapa ke Bible? Sabar, ini kitabnya saudara saya Yahudi. Tenang, tenang. Ini bukan kitab saudara, bukan perjanjian baru kok. Ini perjanjian barunya orang Yahudi. Tenang, santai. Oke, ya. bentar Bang. Saya tanya. Firman Tuhan. Sabar, Anda kan bertanya, diam. sabar, Bentar sabar. Bang. Iya, saya Sabar, diam nanti. sabar. Saya diam nanti Anda Bang. sedang bertanya kepada pakar. Yang saya apologet. tanya. Sabar. Yang saya Bilangan tanya, kitab Abang 12. Bilangan 12 nomor 6. Di sana diterangkan ada kata shalom atau khalom, artinya mimpi. Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan akan berbicara kepada nabi tersebut di dalam mimpi. Oke, saya sudah jawab pertanyaan Oke, Bang. saudara. Oke, Sekarang Bang. giliran Yang saya tanya begini, Bang. Sekarang giliran saya bertanya. Oke. Abang Zuma ngutip di mana? Sabar. Giliran saya bertanya kepada saudara. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika Paulus menerima kitab Galatia, Paulus itu seperti apa keadaannya? Dan siapa yang menjadi saksi kemudian Tuhan datang pada saat pewahyuan surat Galatia ini? Silakan.
Woi, jangan nangis, jawab. Hei. Napasmu mana? Woi, napasmu mana? Halo? Ya, Halo? halo. Nah, Iya, bagaimana halo, nih? halo, halo. Yang saya tanyakan dulu bang, kitab abang Halo, ini halo. Al-Quran atau Bukan Bible? Al-Quran, Al-Quran. Saya sudah menjawab pertanyaan saudara. Ya tadi kenapa Giliran kamu saudara. kitab di Bible gitu? Sekarang giliran saya bertanya. Jangan jadi anak kecil loh bang. Kan kita Giliran saya bertanya. kan Paulus yang malam ini kamu mendirikan malu loh. agama Kristen, masa kamu punya kitab, bagaimana caranya punya Al-Quran menerima nggak jawab di Al-Quran? menerima ilmu sehingga dia menulis untuk orang yang ada di Ankara Turki berupa surat yang berjudul Galatia. Silakan. Saya jawab. Sebelum silakan. saya jawab, silakan jawab pertanyaan saya dulu. Iya, Kitab kenapa? kamu itu Al-Quran atau Bible? Yes. Allah Subhanahu wa taala Jawab aja ya, to the point, nggak usah. Allah Subhanahu wa taala Saya menjelaskan permalukan kamu malu loh. Allah Subhanahu Kamu wa malu-malu taala ini. Kayaknya nggak bisa diskusi nih anak ini. Allah Subhanahu wa taala Enggak, menjelaskan maksud saya dalam dijawab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 100% adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya melalui allamahu syadidul quwa, melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Saya sudah jawab. Berarti jadinya ini berarti Wahyu itu bisa jadi ajaran. Wahyu itu bisa melalui mimpi, bisa Oke. melalui tabir, bisa melalui malaikat, bisa langsung pewahyuan. Pewahyuan ini diantaranya mimpi. Oke, kalau saya Anda bermimpi meragukan- sekarang, sabar. Ini Kalau masih saya saya menjawab. Ini masih Temu saya menjawab. Allah, Kalau apakah itu- Anda masih meragukan itu juga, silakan Anda gunakan kitab yang agama Anda curi dari kitab saudara kami Yahudi di dalam kitab Taurat. Bilangan ngomong. 12 nomor 6, di situ ada kata khalom, ya khalom, atau orang Ibrani menyebutnya khalom yang artinya mimpi. Diterangkan kemudian, katanya si Jumai dengarlah firmanku, tidak ada Cuma di satu antara pertanyaan kamu aja. seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku berbicara dengan nabi tersebut melalui mimpi. Al-Quran menerangkan yes, kitabnya orang Yahudi pun menerangkan yes. Selesai. Sekarang giliran saudara jawab pertanyaan saya. Bagaimana cara Paulus menerima kemudian cerita-cerita surat Galatia? Silakan. kan ini begini bang, saya jawab itu gampang itu loh. Kok di terus ini loh. Kalau gampang ya Jawabannya dijawab. Jawabannya apa? Jawabannya Sih. apa? Lah, Jawabannya apa? Iya, jawaban begini. Silakan. Ketika saya bermimpi dengan Allah, apakah bisa jadi? Lo kenapa sih ini anaknya orang gila ini? Oh enggak. Pertanyaan Kan saya belum aja dulu. kelar. Nanti sesi kedua baru saya jelaskan itu. Bukan Sekarang sesi pertanyaan kedua, saya dulu. ini langsung. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan. Bagaimana cara Paulus Aduh. menerima karangan-karangannya yang ada di Galatia? Silakan. Kan saya jawab itu gampang itu loh. Ya kalau gampang udah jawab aja. Ya Habis udah itu kan kita Anda clearkan menjawab lagi. satu-satu. Iya, Kita saya kan clear sudah satu-satu menjawab. dulu. Saya kan sudah Belum. menjawab Anda. Sudah Apa mesti aku dipertahankan jawab. orang kayak gini Bang Jemaah? Dipertahankan Sekali apa lagi, dibuang? Bang Andi. Sekali Iya, lagi, sekali lagi saya kalau- menjelaskan. Sekali lagi Itu saya artinya- menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basarin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab. Baca surat mana? Hijab aw yursila Apa? rasulan fayuhya bi isnihi ma Lu kasih surat yasha. apa itu? Innahu aliyyun hakim. Surat apa? Surat apa? Ini diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tidak patut bagi manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan perantaraan wahyu.
dari belakang tabir dan mengutus malaikat. Ini dialami oleh semua nabi. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengalami ini. Yang disebut mimpi bisa melalui tabir, bisa melalui wahyu. Tadi ayatnya saya sudah jelaskan kepada saudara, saya menguraikannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi mungkin, mohon maaf, mungkin karena otak Anda itu dipenuhi lemak babi sehingga Anda tidak bisa menelaah kemudian penjelasan tentang Al-Qur'anul Karim. Oke, saya anggap selesai. Tolong jawab pertanyaan saya. Bagaimana caranya Paulus mengumpulkan cerita-cerita yang dia karang sendiri di dalam buku Galatia yang diberikan kepada orang yang ada di Turki? Silakan. Oke, kenapa saya dinyut-nyut terus lah? Oke, saya jawab. Ya. Begini, ketika saya itu bermimpi bertemu dengan Allah, apakah Orang gila. Diturunin Bang Handi. Maaf ya bro, anda ke gereja aja, jilat anus pendeta. Semoga setelah menjilat anus pendeta, otak Anda bisa kelar. Makasih. Tapi kadang gitu otak itu ya. Mutan ini anu Bang Suma coba. Ya silakan Ibu Maria, ada yang mau disampaikan? Ya, Ibu Maria Rantai Bilik dari Tanah Toraja Banyumas. Silakan. Tahu, yang kebanyak bicara kami ini melatih otak ini supaya pintar. Ah? Kenapa Ki? Ibu Maria, kenapa Ki marah-marah? Lagi men bang. Bu Maria, kenapa Ki marah-marah kah? Iya. Kenapa Ki marah-marah? Oh tidak, saya anakku dia bilang jangan mikir nonton mama malam. Oh. Di mana ini Kak? Di iya, selamat malam. Di mana Ki? Rantepao apa Makale? Iya, Rantepao. Oh, Rantepao. Silakan bertanya kalau mau bertanya, silakan. Tidak, saya hanya simak-simak saja tadi itu. Saya barusan seumur-umur itu baru dengar itu Yesus bertato. Oh. Ada di Wahyu 19 nomor 7, Bu. Oh, Wahyu. Iya. Jadi Kenapa, di jubah Mas? tulisannya begini, Bu, bacanya begini. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja, gitu loh, Bu. Jadi di pahanya Yesus itu ada tulisan raja segala raja. Gitu loh. Di Wahyu. Wahyu 19:7. Kita punya Bible kah di situ? Dibuka coba. Tulisan di kulit namanya Tato. tato. Imamat 19 nomor 28, janganlah kamu membuat tato pada kulitmu. Wahyu berapa itu tadi? Oh, 19:7, Bu. 19 nomor 7. oh tidak ada. Coba dibuka baru Ibu baca sendiri. Bacakan saja dulu. Saya tidak ada Bible di sini. Kau udah saya baca. Mana itu isinya, Andi? Mana itu isinya? Oh, Wahyu 19:16. Sorry, 19:7 lagi. Wahyu 19:16. Salah, maaf saya. Wahyu 19:16. Apa dia bilang di situ? Saya baca Ibu ya. Ya, Dan pada jubahnya, jadi saya ulang tadi, buka Wahyu 19:7, 19:16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi ada tulisan di jubahnya dan di pahanya. Bahasa modern kalau ada tulisan di paha disebut Tuh. Tator. lagi itu kira-kira. Bukan ya bahasa saya hanya modern aja. saya bukan ahli kitab suci Pak ya. Saya hanya mau bilang begini. Itu kita harus lihat konteksnya, itu satu perikop. Jangan kita ambil caplok-caplok kiri kanan lalu kita mengartikan seenak perut kita.
Karena dari tadi saya dengar-dengar ini Alkitab itu selalu tidak tidak cocok caranya kita menafsir. Jadi artinya beda. Begitu, cara pandangnya kita beda. Itu hanya saya mau katakan begitu. Kalau mau berdebat saya tidak bisa. Coba diterangkan apa maksudnya itu, ada tulisan di paha raja segala raja, tuan segala tuan. Silakan diterangkan, Bu. Raja segala raja. Terus apa lagi? Raja segala raja, ya tidak ada raja lain selain dia. Bukan itu yang dipermasalahkan. Tulisan itu apa maksudnya? Maksudnya Ya, kenapa ada tulisan di pahanya Yesus gitu loh. Kalau memang itu benar, itu dia mau menyatakan bahwa dia mau menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada lagi raja lain selain dia. Berarti Yesus di surga dilihat oleh Yohanes pakai celana pendek. Nah ini yang salah, ini cara bicara ini. Dari kantong plastik kapang itu bahasa begitu, Pak. Tapi Tidak itu benar di pahanya ditulis. kelihatan tato. Itu tertulis di dalam sebuah buku. Makanya saya berani mengatakan buku ibu itu bukan firman Tuhan. Yesus tidak pernah Ya, bertemu dengar, dengan penulis. dengar Pak. Ya, Memang di Alkitab itu di perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak seperti yang kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang langsung diterima. Tetapi kalau Bible dalam dengar dulu, saya bicara dulu. Dalam Bible itu kita sebut saja dengan Alkitab lah. Terlalu susah. nggak bisa, Bu, nggak bisa. Bible. Karena Kenapa? jangan. Karena Kenapa? Alkitab Apa itu alasannya? Itu kan bahasa, Pak. Bu, Ibu, Alkitab itu bahasa Arab, artinya satu kitab. Sementara Bible itu banyak kitab, Bu. Jangan menipu gitu loh. Inilah hebatnya Kristen. Inilah hebatnya Kristen, karena suka merampas ajaran Islam dia pakai secara Pak, tidak legal. itu bahasa itu milik seluruh manusia Oh, dunia. bukan begitu, tidak seperti itu. Ya. Itulah kenapa agama Anda itu rendah posisinya, karena agama Anda itu asal-asalan, meninggalkan kodrat sebagai kitab suci, lalu mengartikan sebuah kitab dengan seenak perut. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kitab ibu itu bahasa Yunani namanya Kitab itu Biblika. artinya sang buku lah. Alkitab Sang itu buku besar. Ibu belajar di mana Alkitab namanya sang buku? Ya, cari Nggak, arti kata sekarang itu. begini permasalahannya, secara hukum bahasa, apa yang mendasari buku dari Roma yang dibawa Belanda ini kok bisa dipakai istilah Alkitab? Aduh Pak, sisipan kata itu bahasa Indonesia banyak ini pakai bahasa. Ibu nggak dari malu? luar. Ibu nggak malu menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran? Ibu nggak malu? Nggak malu. Oh, kita itulah Pernah artinya. juga. Orang kalau sudah, Ibu, kalau orang sudah tidak ada malunya, itu sama seperti kucing. Iya, Pak, jangan kita merasa memiliki itu bahasa Oh, tidak bisa, itu fakta, itu Pak, kebenaran. Kalau agama Anda itu berasal dari Tuhan, maka yang harus dikedepankan itu kebenaran, bukan kebohongan. Dengar Pak, Al-Quran Saya sudah itu dengar. dari mana? Saya sudah dengar, makanya saya nanggapin. Sekarang saya tunggu dulu, saya tadi katakan itu kita katakan bukan firman. Nah, jadi yang Memang bukan ada di firman, perjanjian- firman siapa? Bible Dengar perjanjian baru itu dulu. firman siapa? Ya, silakan. Ini Kata Alkitab kalau bisa, Bu, ya, jangan dipakai. Bilang aja Bible. lah, ada yang menghukum Lah, apa? saya kah kalau saya sebut seperti itu? Oh, tidak. Sama. Tetapi paling tidak agama Anda punya jati diri. Iya, saya sebut Alkitab lah. Oh, nggak bisa. Itu malu-maluin. Ya, saya tidak Itu malu. malu-maluin. Ya, Tidak, saya kan saya udah tidak bilang, merasa berdosa. manusia yang sudah tidak punya malu itu namanya kucing. Kan udah aku bilang tadi. Oke? Saya punya akal budi, Pak. Saya bukan kucing. Kalau Anda punya akal budi, kenapa Anda menggunakan istilah kitab agama lain? Anda tampilkan di kitab Anda kalau Anda punya akal budi. Ayo. Jangan dipersoalkan. Saya lanjut tadi itu. Oh, harus dipersoalkan. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Karena amanatnya memang harus nyamar-nyamar, maka Anda tidak mempersoalkan hal seperti itu. Filipi 1 nomor 18. Memang diajarkan agama Anda itu untuk kita tipu-tipu. memaksa barang yang tidak masuk akal. Siapa yang memaksa Alkitab- sekarang? Ibu atau saya? Saya ini. Siapa yang memaksa? Alkitab Siapa salah, yang Pak. Ada memaksakan hukumnya milik orang untuk sekarang, Anda Pak. untuk dipakai? Siapa yang memaksa sekarang? Mencuri milik orang untuk dia pakai. Siapa yang maksa sekarang? Saya tidak atau Anda? mencuri. Ya, kalau tidak mencuri berarti ada asalnya, ada hak milik Anda untuk menggunakan kata Alkitab. Tunjukkan.
Apa hak Anda untuk menggunakan itu? Apa dasarnya? Alkitab itu apa, Pak? Alkitab itu kan buku besar. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Oh, baru saya tahu. Makanya jangan cuma menyembah manusia tanpa belajar, kan lucu. Aduh, tidak lucu lah Bapak yang lucu. Sudah tua baru tahu kalau sampul kitabnya adalah hasil curian, kan malu. Nah, Tapi ibu mengatakan ibu nggak malu. Berarti sekarang saja. Kalau kita soal malu-malu ini tuh, sekarang kalian pakai kalender Pakai apa? apa? Kalender Masehi. Curian juga ya? Itu bukan Islam yang make. Kami punya kalender sendiri, coy. Kami punya Iya, tapi kalender dipakai sendiri. kerja. Kami Seluruh punya dunia kalender mengakui. sendiri. Kalender kami ada, bukan kalender barat. Apa? Lucu Kenapa? ya. Sekarang saya Lucunya jelaskan di mana? tadi yang firman Lucunya perjanjian di lama mana? ya. Lucunya di mana? Wong Islam Iya. punya hitungan kalender sendiri kok. Nah sekarang kenapa Anda tidak mau melepaskan hasil curian Anda dari Islam? Kenapa? Nah, Malu? kenapa kita Nggak malu? ikutin Kucing kalender berarti. kalender Masehi? Kita Itu pakai- yang pakai itu yang disajikan negara ini kepada rakyatnya, kepada cocok penduduknya. lah. Sama Sekarang mana? Mana negara mempersilahkan Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Di mana hukum undang-undangnya? Ada pencuri yang merasa bangga, kesian. Iya. Jawabnya santai saja, Pak. Nggak usah berurat. Ya justru saya sangat santai. Justru saya sangat santai. Nah, nanti Santai orang-orang sekalipun. di situ pada bangun, Bapak bergerak-gerak begitu. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah, supaya Tunggu mereka dulu. tercerahkan Saya- bahwa saya- satu-satunya saya sampai- agama yang diwariskan penjajah yang memang suka merampas itu adalah agama Anda. Ayo. Lah. Ini namanya ini sudah. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Apa ya? Sudah Apa ya? sudah menuduh salah ini, menghakimi. Menuduh ini salah. namanya. Kalau begitu, tolong buktikan bahwa dasar pijakan Anda menggunakan kata Alkitab itu ada dasar secara ilegal di dalam kitab Anda. Asal usulnya, silakan. Kami mau dengar. Yang saya Bagaimana tahu seorang itu- pencuri melilit lidahnya untuk mengakui milik curiannya itu sebagai milik haknya. Silakan. Yang benar saja Pak, Alkitab itu yang saya tahu itu adalah Alkitab itu sang buku besar. Buku yang isinya firman Tuhan. Tunggu dulu nah, saya jelaskan tadi itu yang Bapak katakan bukan firman Tuhan. Memang di dalam Tunggu. perjanjian. Kata Alkitab ini saja sudah membuktikan bahwa buku Anda bukan firman Tuhan. Lah, buku Anda yang bukan firman Tuhan lah. Kalau bukan Al-Quran firman Tuhan, kenapa nama Al-Quran diambil? Bahasa saja itu, belajar Oh, banyak-banyak. bahasa Kok saja pintar. itu. Pintarnya Pencuri baru kalau aja. sudah Aduh. kedapatan pencuri, bahasanya memang kayak gitu, Ibu. Yang mencuri itu siapa? Kenapa kita curi itu? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Saya curi, Kita memang masukkan. ada di Al-Quran. Itu miliknya orang Yahudi, Bu. Bukan miliknya orang Kristen. Iya. Jadi orang Yahudi kita juga pencuri lah. Mencuri Lah, orang kitabnya Yahudi orang punya kitab Mazmur. perjanjian baru, namanya kitab Tanak. Itu bukan milik orang Kristen. Ayo. Iya, memang bukan, tapi kita sama-sama pencuri. Kalau Bapak bilang saya pencuri, you juga pencuri. Di mana di dalam Al-Quran ada kitab Tanak? Iya, tapi ini saja kitab Mazmur dengan itu. Di mana di Al-Quran Taurat. kitab Mazmur? Di mana? Jangan, tapi kan ada juga hasil curian toh, ada. Mana? Di mana? Tunjukkan hasil curian dalam Al-Quran mana? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kitab Kejadian Keluaran itu nggak ada di Al-Quran, adanya di dalam kitabnya orang Kristen yang diambil dari kitabnya Taurat. agama Yahudi. Mazmur, Sabur, bukan Sabur apa? Sabur Tidak itu ada ya? kitab. Mana ada sabur di Al-Quran? Mana? Tunjukkan. Oh, saya tidak tahu, saya hanya dengar Nah, dengar. makanya kalau tidak ada ilmu jangan Anda berbicara. Sekarang Bukan. kesimpulannya adalah sadarilah dan gaungkan kepada gereja, sekutu-sekutu gereja, bahwasanya berhenti mengucapkan surat kabar dari Roma itu dengan sebutan Alkitab. Kami umat Islam tidak terima, paham? Yang surat kabar itu yang kalian punya, kita punya Ya, ini. kalau kami surat kabar, kenapa kalian tiru? Logikanya di situ. Ayo. Kenapa kita tiru? Yang duluan ada itu Lah, kitab suci atau Al-Quran? Al-Quran lebih dulu. Oh, salah. Berarti di sini Salah. tidak ada Terus kata sejarah. Alkitab Anda ambil dari mana? Dari bahasa Yunani? Iya, ada memang itu kitab sudah Ada pakai memang di mana? dari dulu. Di Opelok, nambe nabe ya. Mana ada? Jadi Iya. beragama itu harus berakal, Ibu.
Agama itu harus ditopang akal, bukan akal-akalan. Kalau agama Anda itu benar, maka unsur utama penamaan dari kitab Anda itu harus punya jati diri, punya identitas diri. Kalau memang firman Tuhan itu yang ada di ibu, harus punya jati diri yang benar. Paham? Betul. Berarti begitu. Sama-sama aja orang Dan gitu teraja ini, kuai tapi makit. Da tu kau buka tidak ada dia tu etika anu kau itu. anu na tahu. Tak na belai. Akitania punya tak da tu pukada. Anu ku jangan aku emosi. Anu ku Banyak memang orang. yang emosi itu yang di situ Tapi yang kau emosi. itu bicara yang Sudah tidak histeris sopan. itu yang di belakang tuh. Yang di belakang sudah histeris, sudah pegang parang tuh. Awas. Apa Hamas? Kau yang Hamas Itu kapan? hati-hati Ki, itu anak tak sudah emosi di belakang tuh. Udah mulai Memang. Kenapa dia emosi? Karena ketahuan bahwa kata Alkitab adalah milik Al-Quran yang dipakai oleh Kristen Indonesia. Dia berteriak, jangan kau berteriak. Gak apa-apa, kebenaran itu harus disuarakan daripada Iya. sembunyi-sembunyi tapi hasil curian. Dengar kok, kalau orang itu mau mewartakan kabar baik, Torro kok nakan deh kok. Buat itu. kau yang akan debat itong. Bahasamu itu. Ibu, jangan kau masuk di media begini. Kalau kau sebut-sebut pantat, saya ambil dari pantat mana itu? Saya tidak mau terima juga itu. Ibu, dengar Ki dulu Bu. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka pijakan kita harus kebenaran. Saya Kalau tahu. kalau kita bawa itu hasil kebohongan, bagaimana mau benar Ibu? Kau bohong bagaimana? Siapa yang bohong? Tidak ada orang Itu bohong. buku dari Roma, itu bukan Alkitab, Cak Ayu. Ketawa dikana, dikana. Aduh kasihan. Aduh, Kau kurus semangat. baru di Toraja, kau barangkali itu berputar-putar di sekitar kolam. Aduh, kurus semangat. Iya, Saya jadi orang kau- Sangal lah Bu, jadi Cocok sama-sama nih. aja Ki. Jadi Saya aku bilang tahu. begini, Ibu, bagaimana Ibu mau berbicara mengenai kebenaran sementara pijakan dari kitab Ibu itu sudah dimulai dengan dukungan kebohongan? Gimana ceritanya? Kau bilang begitu, tunggu dulu saya sampaikan. Karena apa yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru itu memang pengalaman iman bangsa Israel. Waktu itu bagaimana dia ceritakan bagaimana itu pergumulan hidupnya tentang Allah. Apa yang Ibu tahu? Apa yang Ibu tahu? Apa yang Ibu tahu? Cerita-cerita yang Ibu bangun itu hasil dari gereja saja. Orang Yahudi tidak mengenal ajaran seperti itu. Cuman kitabnya diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta dipakai orang Katolik. Orang Yahudi tidak mengakui. Ibu harus tahu. Kita yang ini ada bernama- konsili-konsili. Konsili-konsili Kita itu orang-orang apa? dipilih secara khusus. Masa kalau firman Tuhan butuh konsili untuk menetapkan satu perkara? Kan mustahil. Sekarang ada percetakan di surga kah? Nah itu percetakan Al-Quran di kau bilang surga. begini, langsung dibuat dari sana. Oh langsung tidak, diturunkan. tapi Al-Quran tidak membutuhkan konsili-konsili untuk menetapkan. Yang disebut konsili itu adalah hasil kesepakatan orang banyak untuk menetapkan satu perkara. Al-Quran Cocok tidak. nih, pintarmu Cocok nih. itu. Cocok nih. Pintar kau bohong. Nah sekarang bisa bohong gimana? Sekarang permasalahannya adalah kenapa kitab Ibu yang datang dari Belanda itu menggunakan istilah Alkitab? Itu dulu, selesaikan itu dulu. Iya kan bahasa Matum bahasa Arab itu, bahasa Alkitab itu bahasa dari Arab itu di Indonesia kan itu supaya gampang dimengerti orang. Alkitab Jangan itu bukan bahasa jangan kau pakai bahasa Indonesia, burung. Jangan kau pakai bahasa burung yang tidak dimengerti orang. Ikut-ikut La saja. haula wala quwata Disuruh illa pergi billah. mencuri, pergi kau juga mencuri. Sekarang Karena saya kau tanya, tidak tahu artinya. Sekarang kutanya Ki Indo, bahasa asli dari kitab Ibu itu bahasa apa? Ibrani. Apakah? Bahasa Yunani, Bu. Yunani, Bu. Andainya Yunani bisa itu ya semua tuh bahasa Tedombonga Alkitab. kita tertawa juga Tedombonga mendengarkan Ibu. Ibrani itu kitabnya Yahudi, kitabnya Ibu itu Yunani. Nah sekarang sampul bahasa Yunaninya kitab Ibu itu apa? Biblika. Kalau di Indonesia kan apa artinya Biblika? Atau Bible itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Iya, jangan Buku-buku. saja Bimbel ya. Buku-buku atau Buku-buku. clipping. Jadi Iya. jangan kita gunakan Al-Quran kata itu tidak dibukukan kah? Sama toh. Kenapa larinya ke Al-Quran? Al-Quran tidak menyentuh dimensi buku Anda. Buku Anda yang Masa? menyentuh dimensi Al-Quran. Nama lain Arti yang daripada benar Al-Quran saja. itu Kenapa adalah diartikan Alkitab. dalam bahasa Indonesia? Ya Indonesia, karena kita orang Indonesia. Tapi tidak Sama, diartikan toh? dalam bahasa Yunani kan?
sama. Iya Itu kan? Alkitab diartikan, dibahasakan Oh tidak ke bisa, bahasa tidak daerah bisa, tidak bisa, masing-masing. tidak bisa. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Udah mencuri ngotot lagi. Bukan bahasa Indonesia sudah, Alkitab Mi. itu. Kau sudah bilang kami pencuri. Ya semoga terus? itu hasil curian itu menjadi berkat untuk kami. Oh tidak bisa. Hasil curian itu sesuatu yang tidak baik, itu haram hukumnya. Nggak Kau bisa yang jadi bilang mencuri, berkat. tapi- Lucu. Masa sesuatu hasil curian jadi berkat? Kan aneh. Curian apa? Indok kule. Dicuri kalau kau waktu itu jaga baru dicuri. Ini Kur tidak ada semangkamu, memang kur peluang. semangkamu. Dika, nah matumban aden kepercayaan susite dika na ambo makula maru. Belajar mau kau banyak-banyak. Oh, saya kau tidak bisa perlu lagi bertobat. Anda ajarin tentang belajar. Nggak perlu Anda ajarin saya tentang belajar, nggak perlu. Karena di agama kami memang sudah kop dengan akal. Kalau di agama Anda kan tidak boleh pakai akal, betul? Benar nggak? Akal. Kita ada akal budi. Ibu Maria ini apa karate musanga? Apa? Apa musanga? Mana ada orang menjadi Kristen pakai akal, dasarnya nggak mungkin, mustahil. Nggak boleh. Dek, kita itu ciptaan Tuhan. Punya akal budi yang membedakan kita dengan binatang. Kalau begitu Anda tahu berarti kalau Anda merasa diri Anda berbeda dengan binatang, kenapa Anda menyembah sesama Anda manusia? Sedangkan kucing tidak pernah menyembah sesamanya kucing, seanjing-anjingnya anjing tidak pernah menyembah sesamanya anjing. Lah ibu manusia, kenapa menyembah manusia? Ayo. Oh. Kalau Anda punya akal. Itu bagi Ayo. kau manusia, tapi bagi saya Allah. Berarti Anda sehat atau gimana ini? Ya saya sehat. Yang keluar dari rahim Maria itu apa? Iya Yesus toh. Apa dia itu? Allah Putra. Berarti Lah. manusia melahirkan pencipta langit dan bumi. Itu namanya berinkarnasi. Ayo, saya nggak tanya itu bahasa filsafat saya nggak gunakan. Sekarang saya tanya, berarti pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaannya. Sekarang saya mau dengar, karena manusia, karena keangkuhannya manusia seperti kau ini, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dia mau menyamai Tuhan. Jadi Itu kau mau kata siapa? mengerti. Dengar, kata kitab suci. Di kitab Kitab Kejadian suci itu, yang mana kitab suci itu yang Anda bilang? Yang dari barat itu? iya. Nah, Oh, kau pakai juga Oh, apakah Al-Quran toh dari Indo. Arab sama toh? Indo nale Semua kan Indo. iya, semua itu dari Ya sana. bilali lah Jangan baca. kemana-mana. Kata Alkitab tadi Anda sudah keciduk ya, Anda sudah menyadari bahwa itu adalah hasil curian. Yang kedua, Maria melahirkan apa? Yang keluar lewat hidung Maria itu ingus, yang keluar dari pantat yang keluar dari vagina apa namanya? Ya anak lah toh. Ya anak. Anak manusia adalah Anak manusia apa? Ya, bingung itu dia. keyakinan Dek. Keyakinan Anda itu kan sudah kubilang tadi, keyakinan Anda itu tidak masuk akal. Oh, Paham? itu menurutmu. Lah, sekarang pertanyaannya, anak manusia adalah Iya, bagi kami itu Yesus itu adalah saya Allah. tidak tanya Yesus, yang saya tanya Maria itu manusia. Ketika manusia melahirkan, maka yang dilahirkan adalah Iya manusia. Kenapa? Ada yang salah. berarti Yesus manusia atau hantu? Manusia. Manusia. Berarti yang Anda sembah selama ini, Dengar. Saya belum titik. berarti manusia. yang Anda sembah selama ini apa? Itu orang Iya, Allah Putra. itu cuma Ya. Anda Dengar, mengatakan dengar Maria dulu. melahirkan manusia. Ada embel-embel Allah Putra. Dari mana lagi Benar. kata Allah itu Anda ambil? Ini otakmu Allah itu ini Anda ambil dari mana? Seperti Adam dan Hawa waktu dia mau jatuh ke dalam dosa. Diam itu Adam. Karena dia mau mengetahui sekali apa yang Tuhan larang. Dilarang kau ini mau mengetahui, kau mau melebihi otaknya Tuhan toh, maka kau bicara seperti Apa itu. kau Jatuhlah bilang kau ke itu? dalam dosa. Kenapa Tuhan pakai otak? Manusia kau- tampang. Jangan kok. Ini kau sudah kesurupan ini. Lah, Anda yang kesurupan. Tuhan dibilang pakai otak. Apa? Ya. Kucing. Di taman Eden dulu itu dilarang jangan makan buah. Kau ini sudah mau makan buah kok, karena itu kau otakmu itu kau mau samakan dengan otaknya Tuhan. Lalu Apa yang kenapa Yesus Tuhan tidak bisa kalau kita begitu, mengerti?
Kalau begitu kenapa Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan akal? Cintailah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Itu Ya kita iya memang, makanya harus kita menggunakan akal. Sekarang yang dilahirkan oleh Maria Anda sembah itu masuk akal atau tidak? Masuk akal lah bagi kami, bagi kau tidak masuk akal. Karena kau tidak meyakini Allah yang berinkarnasi, itu saja. Jadi memang kau tidak bisa mengerti. Pernah tidak Yesus mengakui bahwa dia adalah inkarnasi daripada Allah? Pernah enggak? Iya, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Di mana Yesus mengatakan Malah dia itu? Di mana? mengatakan akulah roti hidup dan kebenaran. Ya roti. Dia umpamakan. Allah. Jadi kalau kau Saya mau tanya ke menjadi Ibu, orang di mana terselamatkan, Yesus mengatakan bahwa aku adalah Allah? Di mana Yesus mengatakan itu? Iya, Di mana? mengatakan apa? Dia Bahwa Allah. aku adalah Allah. Di mana? Tunggu dulu. Suka nipu ini Bu, suka Nipu lagi. Akulah jalan kehidupan Saya dan tidak kebenaran. tanya itu. Yohanes 14 nomor 6 saya tidak tanyakan. Yang saya tanya pengakuan ibu itu iman kami. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah? Itu tadi, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tidak tanya itu, Ibu. Yang saya tanya, iman Anda yang mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Allah. Itu Iya. Yesus katakan di mana? Sekarang saya tanya, kok adakah presiden mengatakan saya ini presiden? Ditanya Raja? kok bertanya. Iya, dia tidak perlu dia menyatakan bahwa saya alat, tapi dengan Kenapa dia tidak perlu menyatakan bahwa dia Allah? Karena dia manusia. dia membuktikan dalam kebangkitannya. Bangkit apa? Nah, inilah hebatnya orang Kristen. Setahu saya, di kampung saya di Sangala, kalau ada orang keluar dari kubur, itu apa namanya? Bangkit. Iya tuh. Apa yang disebut kalau orang keluar dari kubur? Orang apa itu? Pernah kau lihat? Kuntilanak. Pernah Kuntilanak, kau lihat Bu. kuntilanak? Ya, setahu saya orang mengimaninya, mempercayai itu orang yang keluar dari kubur itu kuntilanak. Kok jadi Tuhan, Ibu? Iya, itu keyakinan kalian. Kami punya Lah Yesus keyakinan. juga mengatakan apa? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia keluar dari kubur menjadi Tuhan? Tak ada kan? Cuman Iya, benar. Paulus yang mengajarkan itu. Bukti-bukti bahwa dia ada buktinya bahwa dia bangkit, kubur kosong, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Kalau dia bangkit, Jangkol, kalau dia bangkit, ajar kalau saya dia yang bangkit, begitu karena saya lebih tahu dari kau. kalau dia bangkit, Yesus mengatakan ketika ditanya orang Yahudi dan orang Farisi, apa kata Yesus di Matius 16? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini ini tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan baik? Untuk seperti Bapak yang jahat ini diberi tanda. Kodong. Iya, betul. Tidak. Loh. Karena apa? Angkatan jahat minta sebuah tanda. Itu Tidak akan diberikan tanda kepada angkatan Yesus jahat memberi selain perumpamaan. Dengar, ya? Orang Yahudi dulu itu orang-orang keras kepala. orang munafik. jahat yang minta tanda. Orang Iya, jahat makanya, minta tanda. Kalau orang Matius 19. jahat, Dan jahat kata itu Yesus, langsung diajar seperti begini kasar, itu dia tidak akan mengerti. Anak-anak kalau Kata nakal sekali dia Yesus, tidak akan mengerti. Ibu, Makanya kata dia Yesus, diberi perumpamaan. kata Yesus Yesus, itu orang pintar, maka dia angkatan- memberi perumpamaan. Tidak Iya. seperti kita Angkatan bicara jahat. dengan otot dan lutut. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda. Lututmu ini yang bicara ini, makanya kau tidak mengerti itu makna dari Gak itu. usah bermanis-manis, Bu. Tidak, Gak usah saya bermanis-manis. Kristen manis-manis itu palsu. Memang, palsu, menuduh. Kristen itu palsu. Yang Dengar, menuduh itu Yesus di sana itu banyak orang Kristen. mengatakan angkatan Orang Kristen jahat kau lihat jahat ini di situ, minta Kak? sebuah tanda. Lihat, Angkatan jahat ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus, yaitu bangkit di hari ketiga. Apa? Bukan bangkit, 3 hari 3 malam di perut bumi dan 3 hari 3 malam di perut ikan. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar?
Angkatan jahat. Angkatan jahat. Berarti ibu mengimani angkatan jahat. Anda mengimani tanda angkatan jahat. Berarti ibu adalah bagian daripada angkatan jahat. Dan memang betul, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang-orang Kristen akan diusir ke neraka oleh Yesus. Silakan Anda baca dalil itu. Saya kira cukup bagi saya. Ya, ibu, salam kenal. Saya Bang Suma. Mudah-mudahan ibu bisa sering-sering naik ke sini supaya dapat pelajaran, supaya bisa mendapatkan berkat dalam hidup, tidak mati dalam keadaan yang keliru, tetapi mendudukkan Yesus pada keadaan yang sebenarnya. Yesus adalah utusan Allah, dia adalah Nabiullah yang dihususkan, diutus kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada jalan yang benar, bukan menjadi Tuhan bagi orang Roma, lalu menjadi Tuhan juga bagi orang Belanda, lalu Belanda masuk ke Indonesia, mengajarkan pribumi juga untuk mempertuhankan kepada anak manusia. Demikian, terima kasih. Lanjut Bang Hadi. Masya Allah. Ibu Maria. Ibu Maria, dia buka minyak Bu Maria. Bu Maria ini, terima ini Bu Maria. Dibuka minyak Bu Maria. Ibu Maria di Rantepao, aku di Sanggala. Terima itu, terima dulu mic-nya itu Bu. Pergi Ki. Jadi itu Alkitab Bu, bukan nggak layak jadi sampulnya. Anda itu korban. Oke, biar aku sanggah sedikit ya. Siapa ini yang bicara ini? Aku. Sabar. Siapa? Saya sedikit dulu. Jadi buat ibu yang tadi, ibu, sebenarnya kami pun umat Islam itu tidak menginginkan adanya hal seperti ini ya, perdiskusian yang kemudian justru akan membuat hati kita keras, dan bisa jadi kalau kita salah menyikapi itu akan menjadikan permusuhan ya, permusuhan dalam hal arti kata pemutusan hubungan silaturahmi. Tentu ibu sebagai orang yang baik ya, apalagi kita ada pertalian darah ya ibu ya, mau tidak mau harus menyadari bahwa keadaan ini harus tercipta. Karena kenapa? Agama ibu adalah agama syiar, Islam juga adalah agama syiar. Kita sama-sama menginginkan kemudian supaya agama Islam itu bisa berjalan dengan baik, seiring, sejalan dengan agama yang lain yang ada di Nusantara ini untuk mengisi kemerdekaan. Tapi ada hal yang perlu disadari kemudian untuk terciptanya hal yang positif antar anak bangsa. Apa itu? Kejujuran dalam beragama. Apa kejujuran itu ibu? Kejujuran untuk menapaki kehidupan kita di dalam beragama, dalam bersosial, dalam mengisi kemerdekaan, untuk menjalankan hukum agama kita berdasarkan dengan asal usul agama kita itu sendiri, agar kita tidak saling menyakiti seperti yang terjadi sekarang, agar kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Maka apa solusinya? Cuman satu, gaungkan kemudian kepada lembaga Bible untuk menghapuskan semua istilah-istilah Islam yang menyakitkan hati saudara-saudara kita umat Islam. Kami tersakiti dengan adanya agama Anda menggunakan istilah-istilah Islam dalam agama saudara. Kata Allah, Anda sudah tahu Allah bagi kami tidak beranak, tapi Anda dengan lantang, dengan tanpa merasa berdosa dan bersalah, tanpa merasa menyakiti hati kami, Anda mengatakan anak Maria itu adalah anak Allah. Itu menyakitin hati kami. Anda mengatakan surat-surat Paulus itu adalah Alkitab, itu menyakiti hati kami. Anda mengatakan Paulus itu sebagai rasul, itu menghantam jiwa kami. Kenapa Anda tidak kemudian sebagai seorang yang berpendidikan, agama yang baik, diasaskan dari bangsa yang tadinya berjaya dan sampai sekarang berjaya, yaitu Roma, Katolik, Belanda, orang-orang hebat yang mendirikan kemudian agama Kristen itu di Indonesia. Tapi kenapa tidak mau menggunakan jati diri, tidak mau menampakkan kemudian aslinya Kristen itu? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Bukankah Islam itu adalah sesuatu yang menurut saudara rendah, sesuatu yang muncul belakangan, sesuatu yang tidak perlu dipandang bahwa ini adalah sebuah kebenaran menurut perspektif keagamaan saudara? Kalau begitu,
tanggalkan semua istilah-istilah Islam, maka akan damai negara kita ini. Tak ada lagi diskusi-diskusi seperti ini. Tanggalkan kata Allah, tanggalkan kata Nabi, tanggalkan kata iman, tanggalkan kata Rasul, tanggalkan kata Roh Kudus, tanggalkan kata syafaat, tanggalkan kata mukjizat, tanggalkan kata malaikat, tanggalkan kata jin, tanggalkan kata setan, tanggalkan kata awal, kata akhir, ayat, kemudian imam, wahyu, malaikat, iblis, berkah. Tanggalkan itu semua, termasuk kata salim, termasuk kata kafir, termasuk kata jemaah, termasuk kata saleh, termasuk kata Injil, termasuk kata nafsu, dan seterusnya. Tanggalkan itu, maka kita akan hidup berdampingan. Silakan saudara Kristen menginjili, kami akan memfasilitasi. Silakan Anda membibeli, jangan kata Injil tetapi membibeli. Anda ingin datang ke tempat saya untuk membibeli orang, silakan, saya memfasilitasi, selama itu adalah saudara-saudara yang sekeyakinan dengan saudara, dengan mengatakan apa? Yesus adalah Tuhan kita, adalah anak Theos. Maka kami umat Islam tidak punya hak jawab, kami umat Islam tidak punya kewajiban untuk berdialog seperti ini. Tapi selama kitab Anda mencederai persaudaraan sebangsa dan setanah air seperti yang sekarang ini, maka jangan pernah berharap kami berhenti untuk melakukan apa yang kami lakukan sebagai upaya. Ini upaya yang paling bagus, berdialog untuk mendudukkan perkara anak bangsa pada sesungguhnya berdasarkan keyakinan. Seperti itu. Jangan Anda tersakiti. Anda yang mencoba, Anda yang mencederai persaudaraan, Anda yang menikam dari belakang, kemudian Anda merasa tersakiti. Anda yang mencuri, kemudian Anda merasa terampas. Anda yang menggunakan istilah Al-Quran, lalu Anda mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Anda menggunakan istilah Al-Quran, lantas Anda menggunakan Nabi Muhammad bukan seorang Nabi, tapi istilah-istilah dari ajarannya Anda jadikan sebagai tonggak untuk menegakkan agama Anda di negara ini. Sangat naif, naif sekali nasibnya. Oleh karena itu Ibu, saya secara pribadi sebagai anak bangsa, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ada ucapan saya mungkin yang kurang berkenan, sesama anak bangsa, sesuku kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti kemudian kami dari Islam menginginkan kedamaian. Kedamaian bisa terjadi apabila Kristen secara lembaga menghilangkan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab mereka, di mana kitab mereka itu berasal dari Barat. Maka insya Allah kita akan mengisi kemerdekaan ini saling rangkulan, saling pelukan, untuk mengembangkan dan memperjuangkan negara kita menjadi bangsa yang kuat di tengah-tengah pergulatan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Saya kira begitu.